Nama saya Veronica Nineng, NIM 19104169116 dari kelas F Manajemen, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM, CPHCM, UTS Analisis Lingkungan Bisnis. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis. Jawab, adalah suatu kegiatan penelusuran segala sesuatu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan sampai kepada pangkalnya yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan, sehingga perencanaan dapat menentukan strategi apa yang akan digunakan oleh perusahaan. Nomor 2, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Jawab, yaitu untuk dapat mengembangkan usaha bisnis yang mampu bersaing dan menjadi kompetitor yang unggul diperlukan strategi market yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan kegiatan analisis untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman pada perusahaan, sehingga perencanaan strategi dapat menentukan strategi apa yang akan digunakan oleh perusahaan. Nomor 3, sebutkan apa yang dimaksud dengan pastel. Pastel analysis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut ini. Yang pertama itu faktor politik, lalu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, faktor hukum, dan faktor lingkungan. Apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Non-market strategi adalah strategi yang digunakan dalam persaingan yang bukan merupakan strategi pasar. Banyak perusahaan yang terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat mengalahkan pesaing mereka di pasar. Nomor 5, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terjadi terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan khususnya minimal 300 kata. Pandemi COVID-19 ini terjadi pada lingkungan internal juga eksternal. Alasannya, karena selain di Indonesia, pandemi COVID-19 juga dialami oleh seluruh dunia, di mana sangat berpengaruh terhadap kegiatan ataupun aktivitas manusia. Di Kalimantan Barat secara umum, khususnya Kota Pontianak, dapat dampak yang langsung yang dirasakan masyarakat yaitu dengan kenaikan jumlah harga bahan pokok yang banyak diimpor dari negara luar, terutama Cina, yang saat ini sangat mempengaruhi bisnis ekonomi, khususnya ekonomi di Indonesia. Lalu dampak pandemi COVID-19 terpada 3 keadaan aktivitas bisnis. Pertama, bisnis bertahan atau stabil. Kedua, bisnis yang menurun. Dan ketiga, bisnis yang berkembang. Bisnis yang stabil melalui penyesuaian model interaksi menggunakan platform aplikasi online adalah pendidikan, terutama untuk hantaran makan atau minuman dan kebutuhan pokok dan produk kesehatan. Lalu bisnis yang menurun adalah yang berbasis kunjungan atau keberadaan konsumen di tempat, sangat berdampak pada pandemi COVID-19 seperti angkutan umum, pariwisata, perhotelan, retail offline, pusat perbelanjaan, angkutan
orang dan barang. Lalu bisnis yang berkembang karena dinamika pasar dan menyesuaikan interaksi menggunakan platform aplikasi online seperti bisnis telekomunikasi, belanja online, kebutuhan pokok, dan produk kesehatan, farmasi. Coronavirus disease 19 COVID-19 sangat luar biasa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dunia. Pada kesempatan ini akan coba diulas terkait dampak COVID-19 terhadap dunia industri dan juga persaingan tenaga kerja pada akhir Juli 2020. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun yang dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Kemudian, dari data Badan Penyelenggaraan Jumlah Sosial atau BPJS, sampai dengan bulan Juli ada sekitar 1,1 juta orang yang dirumahkan, lalu 380.000 orang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan sekitar 630.000 orang pekerja sektor informal terkena dampak dari COVID-19. Hal ini membuat tantangan pembangunan ketenagakerjaan menjadi semakin kompleks karena dampak COVID-19 terhadap perekonomian akhirnya juga berimbas kepada para pekerja, terutama pada 4 sektor utama perekonomian Indonesia, yaitu pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Lalu seperti apa dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan? Akibat dari pandemi COVID-19 adalah diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Pontianak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Dampak dari kebijakan tersebut tentu saja adalah memaksa sebagian besar aktivitas yang dilakukan di rumah atau yang dikenal dengan work from home atau WFH. Dunia pendidikan juga tidak lepas dari kebijakan tersebut, di mana aktivitas belajar mengajar juga tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung di kelas. Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Pandemi COVID-19 yang membawa berbagai dampak ini kemungkinan merubah cara perusahaan dalam merekrut calon karyawan. Di mana perusahaan tentu akan lebih mempertimbangkan calon-calon karyawan yang memiliki kompetensi pada bidang terkait. Perusahaan lainnya yang adalah cara pandang perusahaan terkait dengan pekerja multitasking. Sebelum adanya pandemi, mungkin perusahaan sangat menghindari adanya pekerjaan multitasking seringkali tidak efisien dan bahkan dapat mengganggu kesehatan. Namun saat ini justru pekerja-pekerja multitasking inilah yang kemungkinan besar akan dibutuhkan perusahaan, di mana perusahaan ini mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tentu saja bukan hanya sekedar multitasking, tetapi yang memang benar-benar sudah terlatih dan mampu memberikan kontribusi optimal. Lalu, memang benar bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak negatif pada berbagai bidang. Namun dari bencana ini juga tidak sedikit hal positif yang dapat kita petik. Salah satu hal positif itu tentu adalah kita dipaksa melek akan teknologi dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Pandemi ini juga memaksa kita untuk peduli pada kesehatan sehingga selalu menerapkan kehidupan yang bersih dan teratur. Kemudian, tidak semua usaha yang mengalami penurunan atau kebangkrutan. Salah satu usaha yang mengalami peningkatan
Pada masa pandemi, tentu saja adalah perusahaan di bidang obat-obatan, alat kesehatan, dan usaha lainnya yang juga mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu review 6, review isi video yang saya tonton, yaitu analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan secara perencana strategi, untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Video yang kedua yaitu analisis lingkungan pastel. Analisis lingkungan pastel adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, sosial, teknologi, faktor lingkungan, dan faktor hukum. Lalu 7. Ringkasan bab 1 dan 2 analisis lingkungan bisnis. Bab 1 pendahuluan pengertian lingkungan bisnis. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis, maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Lalu analisis penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Lalu analisis lingkungan bisnis. Bisnis adalah bisnis dalam suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan, menentukan peluang atau ancaman. Lalu, mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis? 1. Agar membuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Early warning system. Nomor 2, untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Ketiga, untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Lalu bagaimana analisis lingkungan bisnis itu dilakukan? Yaitu proses analisis lingkungan dilakukan oleh perencanaan strategi dengan urutan sebagai berikut, yaitu yang pertama menganalisis hubungan antar strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan yang dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi yang potensial yang akan datang. Kedua, menganalisis kecenderungan faktor dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perusahaan strategi. Ketiga, mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan bisnis. Lalu, komponen analisis lingkungan bisnis. A. Scanning, mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. B. Monitoring, yaitu mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Lalu forecasting, mengembangkan proyeksi atau hasil yang diantisipasi terhadap perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Lalu assessing, menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan
kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan dan manajemen. Lalu faktor lingkungan bisnis, lingkungan makro, lingkungan mikro, lingkungan industri. Lingkungan mikro adalah para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Lingkungan mikro ini terdiri dari pelanggan. Para manajer harus dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen karena konsumen atau pembeli mempunyai kekuatan tawar-menawar, terutama pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Pembeli cenderung melakukan pembelian secara selektif, apalagi pembeli mempunyai informasi yang lengkap tentang permintaan, harga pasar, dan harga pemasok, sehingga posisi tawar-menawar pembeli semakin kuat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memperbaiki posisi strateginya. Di samping ini, ada pula pembeli yang tidak begitu sensitif terhadap harga, karena yang lebih penting bagi mereka adanya atribut dari produk yang diinginkan. Lalu pemasok. Pemasok juga mempunyai kekuatan tawar-menawar terhadap peserta industri, karena pemasok merupakan ancaman serius yang perlu diperhitungkan. Untuk itu, perusahaan perlu membina hubungannya yang erat pemasok yang kuat dapat menekan laba industri yang dapat mengimbangi dengan kenaikan harganya. Pemasok ini akan bertambah kuat apabila para pemasok dikomunikasi oleh beberapa perusahaan, tidak menghadapi produk pengganti. Produk pemasok merupakan input yang penting bagi hasil produksi industri. Hal ini merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok, dan pemasok menghadapi strategi ke depan dari pemakai. Kekuatan pemasok dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan besar, misalnya perusahaan kelompok konglomerat, sehingga persediaan pemasok dicaplok oleh perusahaan tersebut. Lalu C, pesaing. Pesaing terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat adanya peluang untuk memperbaiki posisi. Strategi pesaing yang efektif meliputi tindakan-tindakan ofensif atau defensif guna menciptakan posisi yang aman. Defensive position terhadap kekuatan pesaing. Ada 3 faktor penting yang perlu diperhatikan mengenai persaingan, yaitu 1. Masuk ke keluarnya pesaing. 2. Ancaman produk atau jasa pengganti. 3. Kemungkinan terjadinya perubahan dalam strategi pesaing. D. Publik masyarakat. Publik atau masyarakat sering mengisukan suatu produk atau suatu perusahaan atau suatu merek sehingga amat mempengaruhi permintaan barang tersebut. Isu publik ini kadang-kadang tajam dibandingkan dengan barang tersebut. Isu publik ini kadang-kadang dengan ancaman lainnya. Isu ini bisa saja dilansir secara sengaja oleh kelompok-kelompok yang memang menginginkan kehancuran, atau bisa saja secara tidak sengaja. Oleh karena itu, perusahaan harus waspada terhadap isu-isu masyarakat ini. Lingkungan makro atau lingkungan umum. Lingkungan makro adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang perlu dianalisis adalah siklus ekonomi, depresi, resi, kebangkitan, recovery dan kemakmuran atau prosperity. Gejala inflasi dan deflasi. Jika inflasi sangat tinggi, maka pengendalian gaji dan harga semakin berat. 3. Kebijakan moneter, perubahan tingkat suku bunga, devaluasi, dan sebagainya. Neraca pembayaran,
surplus atau defisit dalam hubungan terhadap perdagangan luar negeri. Hal ini mengganggu atau memberi peluang. Faktor demografi. Faktor demografi terdiri dari perubahan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi permintaan. Misalnya pada daerah yang jumlah penduduknya menurun tentu akan memindahkan usahanya ke daerah yang penduduknya tumbuh lebih banyak. Lalu perubahan struktur usia penduduk akan mempengaruhi pemindahan jenis produk sesuai dengan perubahan umumnya, distribusi pendapatan, tingkat pengangguran. Lalu faktor geografi. Faktor geografi juga penting diamati oleh perencanaan strategi untuk menentukan peluang dan ancaman perusahaan, terutama dalam menentukan penambahan lokasi baru bagi peluasan perusahaan. Faktor teknologi. Perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan karena perubahan teknologi dapat memberi peluang pasar, meningkatkan hasil atau tujuan, atau bisa mengancam kedudukan perusahaan. Bahkan perubahan teknologi dapat merupakan malapetaka tenaga kerja karena akan menggeser mereka dan bertambah banyaknya pengangguran, dan juga perubahan teknologi akan mempengaruhi daur hidup produk. Misalnya dengan munculnya mesin fotokopi, maka pasar kertas stensil mengalami penurunan drastis. Lalu faktor pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk peraturan dapat merupakan peluang bagi perusahaan dan dapat pula hambatan atau ancaman bagi perusahaan. Faktor sosial. Sosial adalah kebiasaan dan nilai-nilai sosial lingkungan masyarakat, khususnya langganan atau karyawan. Faktor politik, yaitu kekuatan politik, perbedaan ideologi. Lalu bab 2, teknis analisis lingkungan bisnis. Ada beberapa cara untuk memproses informasi, di antaranya 1. Dengan pendengaran informasi lisan, yaitu informasi yang didapat melalui pendengaran baik secara formal atau informal. Sumber informasi lisan ini meliputi media, yaitu radio, TV, harian, koran, dan lain-lain. B. Karyawan perusahaan, rekan bawahan, dan pengawas. C. Sumber luar perusahaan lainnya. Lalu informasi tertulis atau dokumentasi yang dapat diketahui dengan cara membaca informasi yang disediakan oleh orang lain untuk berbagai tujuan. Cara ini adalah merancang sistem informasi manajemen atau SIM dengan cara menyusun jalur informasi secara teratur dan akurat, misalnya dari jurnal perdagangan, jurnal ekonomi, jurnal keuangan, dan lain-lain. 3. Mata-matai atau spionase. Perusahaan memperoleh informasi dengan mendatangi pesaingnya potensial atau sesungguhnya. Pekerjaan mata-mata ini dapat dilakukan oleh eksekutif puncak atau menunjuk salah satu seseorang yang dipercayai. Bahkan dapat juga merujuk lebih dalam lagi dengan menggunakan orang dalam pesaing. 4. Peramalan formal. Melakukan peramalan secara formal terhadap faktor-faktor lingkungan biasanya dilakukan oleh penerap perencanaan strategi atau orang yang ditunjuknya. Lalu 5. Pengamatan langsung atau pendapat umum. Secara langsung mengamati sikap masyarakat terhadap produk atau jasa perusahaan
dan lain-lain. Kalau kita memperhatikan bagaimana eksekutif melakukan analisis lingkungan, maka disimpulkan yaitu para eksekutif lebih cenderung memusatkan perhatiannya menganalisis lingkungan sektor ekonomi ketimbang faktor-faktor lainnya, walaupun pesaing tetap menjadi tumpuannya. Lalu para eksekutif lebih cenderung melakukan pendekatan secara lisan, kecuali dalam hal tertentu pada level bawah. Pendekatan lebih bersifat tertulis. Lebih dari setengahnya waktu dipergunakan pada eksekutif untuk menganalisis lingkungan. Bahkan hampir 75% dari sisanya yang menganalisis internal perusahaan atau keunggulan dan kelemahan perusahaan. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan alat yang berperan dalam menganalisis lingkungan. Lalu baik eksekutif puncak maupun perencanaan strategi melakukan analisis lingkungan secara teratur atau melalui lisan. Karakteristik analisis lingkungan bisnis dalam menentukan seberapa jauh baiknya perencanaan strategi perencanaan strategi menerapkan keputusan. Hal ini tergantung dari satu pengalaman. Semakin berpengalaman dan semakin cerdas eksekutif, maka semakin besar informasi yang dapat ditangani dengan kualitas tinggi. Eksekutif yang lebih tua biasanya lebih lamban dalam mengambil keputusan, akan tetapi lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu 2, motivasi dan tingkat aspirasi. Semakin tinggi tingkat aspirasi atau golongan eksekutif, semakin baik hasilnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi adalah kebutuhan keberhasilan, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Imbalan atas pelaksanaan atau ganjaran. Bentuk ganjaran yang didasarkan pada prestasi jangka pendek dapat menimbulkan kebijakan yang tidak menghasilkan pendapat yang baik, karena inilah yang mereka pelajari sebagai manajer junior. Kebiasaan diperkuat oleh umpan balik dan imbalan maupun hukuman dalam seluruh pekerjaan karirnya. Pandangan atau tanggapan seseorang amat tergantung pada watak mereka sehubungan dengan informasi yang tidak menentu. Hal ini tergantung pada orientasi risiko. Orang tidak suka menanggung risiko, akan menganalisis secara konservatif, sedangkan orang yang bersedia menanggung risiko akan cenderung bersifat untung-untungan. Lalu daya defleksi. Apabila orang mengambil kesimpulan secara impulsif dan bertindak cepat, maka cara ini akan lebih efektif. Dogmanisme. Mereka yang mempunyai sistem tertutup di mana cara berpikirnya sudah tertempa akan mengambil kesimpulan secara tepat berdasarkan informasi yang tidak cukup. Lalu struktur konseptual abstrak. Orang-orang konsep akan memproses banyak informasi dimensi dan menggunakan pendekatan rumit untuk menyatukannya. Iklim psikologis, yaitu suasana psikologis sering mempengaruhi sikap seseorang dalam menganalisis lingkungan. Misalnya kehidupan pribadi seseorang akan mempengaruhi sikap optimis atau pesimisnya. Demikian pula sikap mereka menentukan atau menolak terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Baik, sekian jawaban UTS analisis lingkungan bisnis dari saya. Terima kasih.